Halo, kembali lagi dengan saya Bayu. Selamat datang di channel Evolusi Peradaban. Saya udah lama ya nggak bikin video. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai perkembangan logika. Tapi perkembangan logika ini bukan perkembangan logika sembarangan. Ini perkembangan logika dari 2D, 3D, 4D sampai 5D. Nah loh, logika kok ada D-nya juga kayak dimensi. Ya kalau teman-teman berkecimpung di dunia spiritual ya, kan ada apa ya tema-tema yang mengatakan kalau bumi kita ini sedang mengalami peningkatan vibrasi ya, dari dunia 3D menjadi 5D. Ceritanya seperti itu ceritanya. Nah, di dalam dunia spiritual itu banyak sekali penjelasan seperti ini ya. Dari 3D menjadi 5D, nah kayak gimana, seperti apa gitu kan. Tapi saya nggak akan bahas mengenai hal tersebut ya, dunia seperti apa. Tapi saya bahas dari aspek logikanya, seperti itu kan. Kalau dunia itu berkembang dari 3D menjadi 5D, tentu saja logikanya juga harus berubah dong, juga berkembang seperti itu kan. Nah, saya akan membahas dari aspek logikanya. Ini akan seru ini. Oke, pertama kan anggaplah kita yang paling rendah itu kan 2D ya. Anggap itu kayak dualitas atau dua sisi, dua kutub seperti baik jahat, benar salah, hitam putih kayak gitu kan. Jadi ada dua kutub yang berbeda. Ini logika yang paling awal, logika dualitas. Itu awalnya itu dari stimulus respon, ada stimulus kita merespon. Karma pun juga dari sini sebetulnya, jadi sebab akibat kan, dari sebab akibat. Nah, ini logika yang paling dasar, logika sebab akibat atau logika dualitas, saya bilangnya ya. Nah, ini yang paling dasar. Nah, kemudian berkembang lagi dari 2D menjadi 3D. 3D ini disebut dengan logika proses, saya menyebutnya seperti itu. Jadi sebuah siklus atau proses dari penciptaan, habis itu pemeliharaan, habis itu penguraian kembali, terus siklus penciptaan, pemeliharaan, penguraian, siklus ini logika proses namanya. Nah, logika proses ini paling gampang kita pahami dalam ilmu pengetahuan. Oke, manusia menggunakan logikanya untuk menciptakan ilmu pengetahuan dengan kreativitas ya, dengan kreativitasnya menciptakan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dibongkar lagi, diperbarui lagi seperti itu kan, diperbarui, diubah-ubah lagi, tercipta lagi ilmu pengetahuan yang baru. Begitu terus diaplikasikan lagi, dibongkar lagi, dikritisi, dikembangkan lagi, diciptakan lagi pengetahuan yang baru. Begitu terus logika proses ini berkembang. Oke, ini logika 3D, coba yang gampang. Oke, nah berikutnya masuk ke logika 4D. Logika 4D ini kita numpang lewat aja. Karena nggak stabil ceritanya dan beberapa pakar juga pasti banyak juga yang bilang langsung ke 5D bukan ke 4D ya. Karena secara sederhana itu 4D itu kayak arah mata angin ya, utara, selatan, barat, timur, itu 4 arah, atau elemen kalau yang suka film Avatar ya, film kartun ya. Oke, ada air, udara, tanah, api kan kayak gitu. Itu kan empat D atau 4 unsur seperti itu, ada logikanya sendiri. Jadi prosesnya bagaimana berputar itu menjadi sebuah logika. Nah, di tengahnya itu ada yang namanya void. Void itu kayak titik tengahnya di antara 4 unsur tersebut. Jadi jatuhnya 5D. Mungkin seperti itu, mungkin. Karena saya juga sebetulnya nggak terlalu paham untuk yang 4D 5D ini. Kalau di filsafat Jawa itu ada namanya sedulur papat kelima pancer. Nah, ini mungkin ya, ini ya dimaksud dengan dunia 5D. Jadi pemahaman akan logika mengenai elemen. Jadi kita paham mengenai elemen-elemen yang membentuk apa ya, semesta ini seperti itu ya. Basicnya seperti itu. Ini logikanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi saya nggak akan terlalu jauh membahas 5D ini karena saya jujur ya, saya juga kurang memahami 5D ini. Cuman kalau memang peradaban kita ini ceritanya mau berkembang dari 3D ke 5D, mesti kita harus lulus dulu di 2D. Kalau kita nggak lulus di 2D ya nggak akan bisa seperti itu kan. Ya masalahnya kan dari logika dualitas ke logika proses ini kita harus bisa terlepas dari jebakan yang namanya jebakan dualitas seperti itu. Saya nyebutnya jebakan dualitas. Jadi kita terus terikat terhadap pemahaman hitam putih, baik salah, benar buruk seperti itu. Nggak bisa gagal mengembangkan logika proses. Padahal logika proses itu esensi ya. Kita menggunakan itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Cuman karena entah kenapa ini
Kita seperti nyangkut di logika dualitas ini ya. Termasuk kalau video saya ada yang demit sama angel, nah itu masuk dualitas demon and angel kan gitu. Oke. Jadi jebakan dualitas itu kan seperti kita selalu mandang hidup hitam putih lah. Kita nggak bisa lihat kalau nggak baik jahat gitu aja dah. Hitam putih, nggak bisa abu-abu, susah. Jadi, nah masalahnya itu di sini. Ketika kita memandang dunia hitam putih dan ketika kita melihat hitam, akan timbul emosi negatif dalam diri kita berupa kemarahan, kebencian, atau ketakutan seperti itu. Nah, emosi-emosi negatif ini yang membuat kita susah move on dari dualitas ini seperti itu. Karena kita pengennya selalu yang baik-baik aja atau yang benar-benar aja, nggak mau yang jelek-jelek, nggak mau yang buruk-buruk. Kita sudah memberikan label jelek dan ada emosi negatifnya di dalam diri kita. Ini yang susah. Ini yang bikin kita stuck di permasalahan di logika dualitas. Jadi nggak selesai. Okay. Jadi ciri kita terjebak dalam dualitas ini adalah satu, kita memandang hidup hitam dan putih ya. Terus yang kedua, ketika kita menilai sesuatu itu hitam atau jelek atau buruk, maka ada emosi negatif yang muncul. Nah, itu yang bikin kita terjebak. Dua itu adalah ciri kalau kita sedang terjebak dengan dualitas, logika dualitas. Seperti itu ya. Maka supaya kita nggak terjebak dari emosi dualitas ini, yang perlu kita lakukan adalah menguraikan atau menguraikan atau menyelesaikan atau emosi negatif yang ada di dalam diri kita seperti itu. Jadi kita nggak, ketika kita melihat atau menilai seseorang itu jelek atau jahat atau buruk atau bagaimanapun, nah itu nggak ada emosi negatif dalam diri kita. Itu nggak akan muncul kebencian atau kemarahan atau ketakutan gitu. Sesuatu yang kita nilai negatif ya normal-normal aja kita menilai. Semua orang kan menilai. Maksudnya menilai itu cara manusia untuk hidup ya. Kan manusia butuh nilai-nilai. Tapi kita tidak memberikan tidak memunculkan emosi negatif dalam diri kita seperti itu. Mengapa kita perlu mengurai emosi negatif ini? Karena sumber permasalahan manusia ini sumbernya dari emosi ketakutan ini, atau kemarahan. Ketakutan itu kalau pemirsa melihat video-video sebelumnya adalah penyebab awal gejala gangguan psikologis yang paling awal, emaknya gangguan psikologis seperti itu. Dan kalau kita terjebak dalam kemunculan emosi negatif akibat penilaian dalam dualitas, ya udah, kita nggak akan bisa mengembangkan logika kita akan kehilangan kemampuan berpikir jernih seperti itu kan. Karena diperlukan kemampuan berpikir jernih untuk berpikir jernih untuk meningkatkan logika dari 2D menjadi 3D untuk memahami logika proses seperti itu. Sebetulnya semua orang ini, semua anak kecil ini, semua manusia lah, hampir seluruh manusia lah, pasti sudah bisa mengembangkan logika 2D menjadi logika 3D, karena ini hal yang sangat wajar ya. Semua orang hidupnya seharusnya di logika 3D, tidak terjebak dualitas seharusnya. Sederhananya bagaimana? Begini, setiap anak kecil pasti pernah merasakan suatu kondisi misterius, terus dapat sesuatu yang sangat menarik. Nah, itu kan sebenarnya pengembangan logika proses, logika 3D dalam anak tersebut seperti itu kan. Dia punya rasa penasaran terhadap suatu hal dan akhirnya tercipta pengetahuan baru di otak dia ini. Nah, ini pengetahuan baru inilah yang dimaksud dengan penciptaan pengetahuan baru. Ini yang dimaksud dengan logika 3D. Ada logika proses, ada logika penciptaannya seperti itu, kreativitas lah istilahnya seperti itu. Cuman yang berkali-kali yang saya kampanyekan di channel ini, lagi-lagi rasa takut. Nah, ini yang kembali menggerak atau menarik kembali pemahaman logika anak-anak yang sudah masuk dengan rasa ingin tahunya, dimatikan dengan rasa takut. Logikanya dimatikan, dibuat turun lagi ke logika 2D, logika sebab akibat, benar salah, hitam putih. Logika kreativitasnya nggak dijalankan seperti itu. Ditarik lagi gitu kan. Nggak tahu ini kenapa nih manusia suka sekali menakut-nakuti, termasuk COVID ini sekarang ini, di pandemi ini kan jadi menakut-nakuti lagi kan seperti itu. Dan kenapa entah istilahnya kalau orang takut gampang dikendalikan. Ya peradaban hancur karena ketakutan itu induknya gangguan psikologis seperti itu. Jadi
kita udah ngembangin nih, manusia normal tuh udah mengembangkan 3D. Makanya kalau ada uh, teman-teman rekan-rekan spiritual yang mengatakan kita seharusnya dari 3D menjadi 5D, bumi 3D 5D, betul, memang betul, memang seharusnya normal seperti itu. Cuman banyak yang terjebak masih di 2D, di dualitas, hitam putih, demon angel, light worker, dark worker, dan dualitas-dualitas lainnya ya. Ini jadi mandek gini, nggak bisa mengembangkan ya. Jadi seharusnya kita sudah punya kreativitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan setiap anak, setiap manusia ya. Jadi ada proses penciptaan ilmu pengetahuan, terus pengaplikasian ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu kembali diurai atau dibongkar lagi, diperbaiki untuk membentuk ilmu pengetahuan lagi yang baru seperti itu kan. Seharusnya sampai situ pemikirannya seperti itu kan, tidak terjebak dalam dualitas benar dan salah. Yang ekstrimnya lagi dualitas ini ya kan jadi apa? Lama-lama ada juga yang jadi sara kan gitu kan. Akhirnya ada kelompokku kelompokmu gitu kan, habis itu jadi membenci kelompok yang bukan kelompok kita. Ini kan oleh dualitas kayak gitu kan, dari pemahaman dualitas, dari logika dualitas yang dari kecil ditanamkan dan takutin. Habis itu kamu kelompok yang baik, kamu kelompok yang benar, kelompok yang lain salah seperti itu. Jadi pemahaman sederhana hitam putih dari yang membentuk apa namanya emosi-emosi negatif ini dikembangbiakan seperti itu. Ya kan kalau dulu kita waktu kecil, kamu jangan temenan sama si A, dia nakal. Oke, selesai kan gitu kan. Kamu jangan temenan sama si B, dia nakal. Oke, lewat. Remaja masih sama. Kamu jangan temenan sama si B, dia bawa pengaruh buruk, suka ngerokok. Selesai. Udah tua, gitu juga sama. Kamu jangan temenan sama si B. Si B jahat orangnya. Aduh. Kita nggak bisa, maksud saya begini, kita nggak bisa menyederhanakan manusia hanya berdasarkan baik, buruk, dan benar salah. Manusia terlalu kompleks untuk hanya menggunakan logika dualitas gitu. Minimal kita memahami manusia menggunakan logika proses. Dalam artian bagaimana? Dalam artian begini, anak kecil nakal itu kan ada prosesnya, nggak bisa tiba-tiba dia emang niat nakal kan nggak mungkin. Jadi ada pemahaman, oh ternyata si B ini berasal dari yang broken home. Orang tuanya berpisah apa bagaimana seperti itu, atau orang tua tunggal, jadi dia kurang diasuh dengan penuh kasih sayang seperti itu, jadi akhirnya dia nakal. Jadi ada proses ya, ada proses. Jadi kita memahami bahwa orang itu berperilaku jadi sesuatu, ada prosesnya gitu, bukan karena niat dia jahat. Bukan karena niatnya dia sebagai dark worker. bukan seperti itu, bukan sebagai penghancur atau penjahat, tidak. Jadi ada prosesnya yang mengiringi yang membuat orang itu menjadi seperti itu. Ini logika proses. Implikasinya apa? Implikasinya ketika kita melabel orang menjadi orang, kita melihat sebagai seorang itu nakal atau jahat atau tidak baik, kita nggak muncul emosi negatif. Kita nggak menjadi benci, marah atau takut, atau ya dengan berbagai macam emosi negatif yang menyertainya. Kita nggak akan seperti itu. Kita akan paham, maklum, tapi tetap waspada karena bahaya. Cuman kita nggak akan emosi negatif gitu. Jadi tidak ada emosi negatif yang menyertai dalam diri kita ketika kita memberikan penilaian kepada seseorang. Itu kuncinya. Itulah fungsi dari logika proses. Ketika kita bisa terlepas dari jebakan dualitas, maka kita tidak akan terikat dengan kemunculan dari emosi negatif yang ada dalam diri. Karena emosi negatif ini yang sumber kekacauan, sumber kita nggak bisa lepas dari dualitas. Ketakutan ini, ketakutan, kecemasan, kemarahan, kebencian, itu yang kita susah lepas dari dualitas seperti itu. Pengen baik-baik aja, jahat, jijik atau marah atau bagaimana seperti itu kan. Ada emosi negatif yang menyertainya, sumber gangguan kejiwaan seperti itu. Kalau di dunia cakra, logika 2D ini ya logika di dalam cakra dasar ya, paling dasar, paling basic, sebab akibat. Kemudian logika 3D ya cakra seks seperti itu. Ada kreativitas di situ kan, peran kreativitas di cakra seks. Logika proses, jadi ya setiap orang ngalamin sebetulnya. Anak kecil kreativitasnya udah jalan di usia 3-4 tahunan seperti itu, kemudian akan berbalik pada saat remaja. Ya tadi ketika udah masuk ke logika proses, normalnya manusia kan, ada penasaran, akhirnya dapat ilmu yang baru, dapat sesuatu yang baru nih, seneng anak kecil kan gitu kan. Itu dimatikan. Itu dimatikan, dibalikin lagi ke dualitas. Tentu pemahaman dualitas ini perlu ya, tapi cuma sebatas untuk menurut saya ya.
Untuk milih makanan aja, saya lebih suka ayam daripada ikan. Saya lebih suka sirup daripada air putih. Saya lebih suka kopi daripada teh. Seperti itu. Saya lebih suka air hangat daripada air dingin. Paling kayak gitu-gitu aja untuk memilih aja untuk hal-hal yang sederhana sesuai dengan cakar dasar. Cakar dasar kan untuk hubungan untuk hal yang sederhana, makanan dan minuman. Itu aja saya suka tidur di tempat tidur yang nyaman daripada yang keras, yang sakit kan gitu. Saya lebih suka spring bed daripada kapuk kan gitu misalnya. Ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan cakar dasar itu menggunakan logika dualitas. Tapi ketika kita memahami manusia, memahami orang lain, memahami kehidupan, kita nggak bisa lagi pakai logika dualitas. Ini udah logika proses minimal seperti itu, dan akan pemahaman kita akan terus meningkat masuk ke logika 5D yang saya tadi bilang. Tapi itu nanti kalau kita sudah bisa semua terlepas dari rasa takut ini. Gangguan dasar yang terus diternakan ya. Ya sampai COVID aja loh obat diborong. Maksudnya obat susah itu ya gimana, kan memanfaatkan sekali kecemasan manusia. Kecemasan adalah uang kali ya. bukan waktu adalah uang, jadi kecemasan adalah uang, jadi kan menciptakan kecemasan habis itu menjual obat-obatan gitu kan, jadi kecemasan diternakan gitu ya. Kapan majunya peradaban kan gitu kan, balik lagi ke dualitas, nggak naik kelas ya, rusak lah. Oke, jadi saya sudahi aja video saya kali ini mengenai logika dualitas dan jebakannya. Supaya kita nanti bisa naik ke 3D, normalnya 3D, normalnya manusia itu 3D. Saat ini sebetulnya untuk nanti naik ke 5D kalau bisa. Saya pun juga masih belajar. Oke, jadi untuk video berikutnya saya akan mengajarkan teknik yang sederhana, teknik self healing, teknik yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk menghilangkan berbagai macam emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, kebencian, kecemasan, bahkan mungkin trauma. Itu juga bisa dihilangkan dengan teknik yang nanti saya coba berikan pada video berikutnya. Self healing. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sekali lagi terima kasih. Rahayu.